Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang saat ini masih berjuang dapat lolos seleksi terakhir, seleksi administrasi ini, mempersiapkan untuk seleksi apa eh, kompetensi dasar atau SKD. Untuk SKD sendiri memang secara keseluruhan semua adalah menggunakan sistem CAT. Jadi semua menggunakan sistem komputer yang dimana rekan-rekan akan mengerjakan soal di kantor regional BKN masing-masing daerah, atau mungkin berbeda daerah bagi yang mendaftar di daerah lain. Kemudian setelah itu akan ada yang namanya, kalau rekan-rekan lolos dan masuk ke rankingan SKD, maka rekan-rekan akan menjalani seleksi yang dinamakan SKB, standar kompetensi bidang. Nah, di SKB ini saya ingin membahas tentang SKB yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia bidang formasi pengawal tahanan. Untuk SKB formasi pengawal tahanan sendiri, rekan-rekan akan diminta untuk melakukan beberapa tes. Yang pertama adalah tes kesehatan. Tes kesehatan ini sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, yaitu tentang tes kesehatan pengawal tahanan Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian yang jelas untuk tes kesehatan pasti ada kayak pemeriksaan tubuh dari tato tindih, ambeien, dan lain sebagainya. Kemudian tes keterampilan kerja atau keahlian. Kalau untuk pengawal tahanan itu keterampilan kerja menunjukkan gerakan ataupun juga jurus ilmu bela diri yang rekan-rekan paparkan di sertifikat bela diri rekan-rekan. Misal rekan-rekan ahli dalam bidang pencak silat, misal dari perguruan perisai diri, maka rekan-rekan akan menunjukkan gerakan seperti gejlik, sabit, T, dan lain sebagainya. Kemudian gerakan-gerakan seperti gerakan pasang yang banyak variannya dan lain sebagainya. Kemudian seperti kayak karate, kayak taekwondo, kayak lainnya, rekan-rekan juga akan diminta untuk menunjukkan gerakan-gerakan yang rekan-rekan bisa. Nah, untuk penilai sendiri itu kan, untuk penilai kecakapan bela diri biasanya dari KONI, entah itu kalau di daerah ya KONI daerah setempat di provinsi masing-masing. Kalau rekan-rekan diharuskan ke pusat ya KONI nasional. Maka kalau rekan-rekan melakukan kecurangan seperti misal nembak untuk membeli sertifikat, maka akan ketahuan di situ. Kalau rekan-rekan gerakannya tidak bisa, terus cuma asal-asalan, otomatis rekan-rekan akan didiskualifikasi atau mendapat nilai yang rendah. Nah, makanya bagi rekan-rekan yang kemarin sudah terlanjur melakukan hal tersebut, hanya membeli sertifikat bela diri tanpa melakukan pelatihan, maka ini saatnya rekan-rekan harus minimal ikut pelatihan sampai 2 minggu sampai sebulan dulu agar mendapat gerakan-gerakan yang sesuai dan bisa dianggap benar oleh para
panitia penguji. Kemudian setelah rekan-rekan melakukan seleksi bela diri, oh ya, sebelum seleksi bela diri biasanya ada seleksi semapta dulu. Untuk semapta di kejaksaan sendiri, kalau nggak salah antara lain ada shuttle run. Shuttle run itu lari angka 8. Angka 8 itu 6 kali kalau nggak salah. Lari angka 8 6 kali, paling cepat paling bagus. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin tahu bagaimana lari shuttle run yang baik dan benar, bisa cari searching di YouTube, banyak sekali pedoman-pedoman di situ. Setelah shuttle run ada lari 12 menit, di mana lari 12 menit itu untuk pria harus memperoleh jarak antara 3,5 kilo kalau nggak salah. Kalau minimal 2,4 kilo sampai 3,5 kilo untuk perempuan atau wanita itu 1,8 sampai 2,4 kalau nggak salah. Lari maraton 12 menit. Jadi rekan-rekan harus minimal setiap pagi atau sore lari-lari keliling kompleks atau keliling lapangan selama setengah jam atau 1 jam dengan gerakan yang terus, jangan lari berhenti tapi continue, walaupun sambil lari nanti jalan, lari jalan, tapi tetap melakukan gerakan itu secara continue, tidak beristirahat, mudah beristirahat. Setelah lari biasanya ada push up. Push up itu kalau untuk pria, laki-laki itu seluruh badan. Jadi tumpuannya di tumit atau di kaki paling ujung, kemudian sama tangan. Dan untuk wanita itu tumpuannya di lutut dan tangan. Kemudian ada pull up. Oh ya, untuk lari tersebut kalau cewek sekitar 30, kalau cowok sekitar 45, itu udah bagus. Jadi rekan-rekan itu per menit ya. Untuk push up per menit untuk cewek harus memperoleh 38 lah, 38. Untuk cowok 35 sampai 38, untuk cowok 45 ke atas. Kalau bisa 60 itu poin 100. Kemudian setelah itu kan ada pull up. Pull up untuk rekan-rekan yang laki-laki itu mengangkat semua tubuh dengan tangan, kekuatan otot tangan. Jadi perhitungannya setiap gerakan naik harus lurus dan minimal sejajar dengan dada. Itu yang paling benar. Kalau rekan-rekan mau cari sistemnya ataupun juga caranya agar mendapat gerakan yang nyaman, yang bisa berkali-kali tanpa membutuhkan tenaga yang besar, rekan-rekan bisa mencari di YouTube cara melakukan pull up yang baik dan benar, sangat banyak. Kemudian untuk yang cewek cuma kaki tetap menyentuh tanah dan cuma gerakan maju mundur seperti yang di seleksi kuat dan lain sebagainya. Kemudian untuk untuk pull up itu sendiri biasanya untuk cowok itu sekitar 20-30-an. Untuk cewek malah kadang lebih tinggi, yaitu sampai 30 sampai 35. Itu udah lumayan bagus. Kemudian
setelah seleksi kira-kira seperti itu kalau untuk seleksi kan. Oh iya, ada apa, sit up sama back up. Untuk sit up back up ini nilai aman saja, rekan-rekan usahakan di atas 50. Jadi kalau push up itu sit up sama back up itu kan nyaman sebenarnya, asal tangan tidak menyentuh tubuh sama tidak menyentuh lantai. Rekan-rekan akan melakukan itu secara kontinu, apalagi untuk rekan-rekan yang perutnya masih kecil, belum melebar, belum mempunyai, kan kalau yang pengawal ini belum boleh beristri ataupun juga bersuami, jadi otomatis rekan-rekan badannya masih bagus-bagus, perutnya masih suspek-suspek, masih bisa melakukan push up dan back up dan sit up ini secara maksimal. Kalau untuk seleksi SKB Semakta mungkin cuma itu saja yang harus rekan-rekan latih. Kemudian setelah itu kan tadi seleksi keahlian bela diri. Setelah keahlian bela diri ada seleksi komputer. Nah, di seleksi komputer ini rekan-rekan untuk tahun-tahun sebelumnya diminta untuk membuat surat izin cuti. Jadi rekan-rekan harus membuat dari kop surat, nanti memberi logo di sini, logo kejaksaan, kemudian mengisi data diri perusahaan, instansi, maksud saya data diri, misal Kejaksaan Tinggi Surabaya atau Kejaksaan Tinggi Yogyakarta atau Kejaksaan nomor jalan bla bla bla, nomor HP bla bla bla, dan kemudian dikasih garis 2 itu, kemudian di bawahnya baru isi, kemudian penutup dan lampiran-lampiran lain. Nah, untuk surat ini biasanya dikasih waktu kalau nggak salah 12 menit atau 15 menit. Nah, yang membuat lama itu biasanya mengatur custom dari format kertasnya, kan dibikin ukurannya berapa senti kali berapa senti, dan agak tidak sesuai dengan misal kertas F4 atau A4 itu agak jauh. Jadi rekan-rekan harus pintar-pintar dalam mengatur itu. Kemudian jebakan-jebakan kecil seperti huruf harus begini, format harus begini, spacing harus begini, itu jangan sampai rekan-rekan terkecoh. Jadi lebih baik membaca persyaratannya dulu sebelum membaca suratnya. Kemudian setelah tes komputer persuratan selesai, oh iya, untuk surat tadi karena biasanya bacaannya banyak, jadi rekan-rekan harus dari sekarang mulai banyak mengetik, karena kalau kecepatan rekan-rekan dalam mengetik rendah itu otomatis setengah halaman aja bisa enggak selesai. Kemudian setelah selesai tes komputer itu, yang terakhir ada tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini rekan-rekan akan ditanya tentang motivasi rekan-rekan masuk kejaksaan. Masuk kejaksaan. Kemudian kalau ditempatkan di luar daerah, terutama daerah timur, apakah rekan-rekan sudah siap? Kemudian apakah rekan-rekan akan patuh dan tidak meminta pindah sesuai surat yang rekan-rekan tanda tangani. Kalau tahun ini kan 7 tahun, kalau nggak 8 tahun. 7 tahun semenjak diangkat menjadi PNS, berarti total setelah rekan-rekan bekerja itu 8 tahunan. Minim 8 tahunan, rekan-rekan tidak
mengajukan pindah ke daerah lain, kemudian keahlian rekan-rekan dan lain sebagainya. Oh ya, biasanya di tes wawancara ini ada seleksi untuk rekan-rekan yang memiliki keahlian bahasa asing. Nah, bagi rekan-rekan yang memiliki kemampuan bahasa asing seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa lain, dan masih banyak lagi, rekan-rekan bisa menunjukkan kemampuan rekan-rekan di sini, karena itu akan menjadi poin lebih atau nilai lebih untuk seleksi atau nilai total wawancara rekan-rekan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk rekan-rekan yang mengikuti seleksi di pengawal tahanan atau biasa disebut waltah ini, maksimalkan dulu saat ini untuk SKD. Kemudian nanti kalau SKD sudah lolos, sudah lulus, rekan-rekan bisa melihat video ini, kemudian fokus mengerjakan apa-apa saja yang sudah saya beberkan di sini. Berlatih itu setiap hari, kemudian mengerjakan semuanya dengan baik, benar, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji dengan sikap siap dan tegas. Dan juga bagi rekan-rekan yang mungkin rekan atau keluarganya alhamdulillahnya lolos seleksi SKD pengawal tahanan dan melanjut ke SKB, bisa men-share kepada rekan-rekan atau menyimpan video saya untuk dibagikan kepada rekan-rekan lain, agar rekan-rekan dan keluarga rekan-rekan tersebut bisa mendapat hasil yang paling maksimal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.